Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dan takdirnya di dalam majelis ilmu, majelis semulia-mulianya majelis yang ada di atas muka bumi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah, sampai pada malam hari ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wal afiyah, serta masih diberikan kesempatan dan mudah-mudahan kita masih istiqamah di dalam Islam dan iman hingga akhir hayat kita nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Sebenarnya kajian taklim yang sudah sama-sama kita ikuti, kita hadiri, bukan sedikit ilmu yang sudah kita dapat. Bahkan setiap dari kita mungkin lebih daripada majelis di sini saja yang dihadiri. Sebenarnya jangan lupa setiap ilmu yang sudah kita dapat, ilmu yang sudah kita dengar dan kita sama-sama pelajari, menjadi salah satu daripada yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala kepada kita. Ini poin yang paling penting, dan ini yang perlu selalu kita jadikan, kita fokuskan bahwasanya bukan hanya sekedar kita hadir, bukan hanya sekedar kita mencatat, dan juga bukan hanya sekedar kita mendengar ilmu-ilmu yang sudah kita sama-sama pelajari. Jangan lupa dari setiap ilmu yang sudah kita ketahui akan diminta pertanggungan jawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 4 perkara, siapapun dari kita pasti akan ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya dari ilmu yang sudah kita dapat, apakah
kita sudah mengamalkannya. Karena ilmu yang sudah kita dapat dituntut setiap dari kita untuk mengamalkannya. Karena ini yang menjadi pokok inti daripada setiap ilmu yang sudah kita dapat. Konsekuensinya, jika setiap muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa benar-benar mengamalkan setiap ilmu yang sudah kita atau sudah didapat, kondisinya akan luar biasa. Nuansanya akan berbeda. Satu dengan yang lainnya dipastikan akan bisa benar-benar mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat. Tetapi realitanya nampaknya masih perlu untuk diingatkan kembali, perlu untuk dipertegas kembali. Setiap ilmu yang sudah kita dapat adalah tujuannya, targetnya diamalkan, diaplikasikan. Dan aplikasi ini seharusnya sudah kelihatan di antara kehidupan kita sesama muslim, sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika masih ada celah, masih ada sesuatu yang terjadi di antara kita, berarti setiap dari kita harus introspeksi diri. Mungkin ilmu yang selama ini yang sudah kita dapat, kita tidak aplikasikan. Kita cuma dengar, mungkin setelah itu sampai di luar masjid atau sampai di rumah hilang. Atau mungkin ada yang dicatat, cuman ada di buku catatan saja, tapi tidak diulangi dan diaplikasikan. Karena sudah berapa banyak ilmu-ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah kita pelajari. Ini yang pertama. Yang kedua, yang juga sama-sama perlu kita introspeksi, sebenarnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang punya moto a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq, yang paling terdepan, yang paling komitmen konsisten di dalam menjalankan kebenaran yang sumbernya wahyu, datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Serta yang kedua yaitu arhamuhum bil khalq, penuh dengan kasih sayang, peduli satu dengan yang lainnya, perhatian, dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga sebenarnya tidak cukup sampai di sini saja. Dalam artian kita tidak cukup hanya sekedar kita Ahlus Sunnah, akidah kita lurus, akidah kita bersih, akidah kita Ahlut Tauhid, tetapi di dalam aplikasi kehidupan kita, khususnya di dalam akhlaknya, tidak mencerminkan Ahlut Tauhid. Di dalam akhlaknya tidak mencerminkan para salafus saleh yang benar-benar mereka mengaplikasikan daripada akidahnya, yang benar-benar mengaplikasikan madhab ahli sunnah wal jamaah. Ini fenomena yang selalu harus kita ingat dan yang menjadi motivasi kita. Jadi gak cukup kita cuman akidahnya bersih, lurus, tapi akhlaknya juga harus sesuai akhlak orang-orang ahlut tauhid. Seperti yang pernah sama-sama kita dengar,
ada salah satu materi yang sangat sederhana sebenarnya, tapi cukup mengena kepada kita, bahwasanya gigi-gigimu bukan auratmu. Masih banyak di antara kita, sesama kita, mau senyum aja berat banget. Mau senyum berat sekali. Subhanallah. Bahkan bukan hanya senyum berat, tapi juga langsung melihat saudara kita dengan label-label penilaian-penilaian yang sebenarnya jauh daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ngelihat beda dikit sama kita, ini kayaknya beda nih orang. Ini kita harus jaga-jaga jarak nih kayaknya. Subhanallah. Ini kelompok di sono kayaknya nih, dia lihat pakaiannya beda nih. Subhanallah. Bagaimana dikatakan ahli sunnah, ahli tauhid, yang akidahnya bersih, tapi ternyata di dalam hatinya masih perlu ditauhidkan, perlu dibersihkan, perlu diluruskan. Tidak mudah sebenarnya, karena poin ini perlu dengan tahapan, perlu dengan perjalanan yang sangat panjang. Tapi tentunya setiap dari kita harus punya usaha, punya upaya, ada target, paling tidak diupayakan, diusahakan meningkat daripada sebelumnya. Insya Allah ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap individu sunni salafi bisa benar-benar mengaplikasikan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, subhanallah, nuansanya akan indah sekali. Akidahnya lurus, akidahnya bersih, hatinya pun juga bersih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika melihat orang yang mungkin belum tersampaikan kepadanya yang namanya sunnah, beliau gak langsung ngeklaim, beliau gak langsung nuduh, beliau juga tidak sampai nyumpahin dia, tidak. Beliau melihat dengan mata takdir. Beliau mengatakan, itu baru takdir Allah kepada dia. Mudah-mudahan segera hidayah, taufik, jalan yang lurus sampai kepadanya. Ini orang yang sudah jelas-jelas berbeda dengan kita, akhlak berbeda dengan kita, akidahnya. Masih beliau memandangnya dengan mata ainut takdir. Karena sebenarnya ketika ada seseorang berbeda dengan kita, apa maunya dia? Yang pertama adalah memang sudah Allah tentukan kepada dia, sama seperti kita dulu sebelum masuk di dalam madhab ahli sunnah wal jamaah, di dalam akidah yang lurus. Apa langsung seperti ini kita jadinya? Kagak ada. Gak ada yang langsung lahir dari kita semua, mayoritas khususnya langsung bersih akidahnya. Subhanallah. Perlu ada tahapan, perlu ada langkah-langkah, dan juga dari mulai dukungan, lingkungan, dan seterusnya. Karena ini juga fenomena yang masih menyebar di antara kita. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga ma'asyiral muslimin sekalian, ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita lanjutkan kembali masih di dalam pembahasan kitab Bahjatun Nadhirin daripada Syarah Riyadhus Shalihin. Kita masih di dalam bab tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan makna tawakal yang seutuhnya sebagaimana yang kita jelaskan atau kita pelajari di pertemuan sebelumnya.
Kita sampai kepada hadis an Abi Umarah Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ya fulan idza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt fa innaka immitta min lailatika mitta 'alal fitrah wa in asbahta khairan muttafaqun alaihi. Hadis daripada sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam berkata kepada salah seorang, ya fulan. Di dalam hadis ini tidak disebutkan, majhul, siapa fulannya. Nabi mengajarkan kepada fulan tadi doa ketika seseorang menuju ke tempat tidurnya, yaitu doa tidur. Di antaranya ada beberapa doa tidur, dan ini doa yang paling panjang dan yang paling sempurna. Nanti satu persatu daripada maknanya kami jelaskan, serta beberapa hikmah pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Selain doa yang setiap dari kita sudah hafal tentunya, Bismika Allahumma amutu wa ahya, Bismika Allahumma amutu wa ahya, sebagaimana riwayat dalam Sahih Al-Bukhari. Dan juga hadis ini atau doa ini Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mengajarkan kepada salah seorang, yang intinya di dalam hadis ini poin yang berkaitan dengan bab, yaitu tentang wa fawwadtu amri ilaik, yang artinya adalah tawakkaltu alaik fi jami'i syu'uni, menyerahkan penuh, minta pertolongan kepada Allah di dalam segala urusan. Di dalam hadis ini yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mengatakan di dalam doanya, aslamtu nafsi ilaik ay ja'altuha munqadatan laka ta'i'atan li hukmika radiyatan bi qada'ika wa qadrik. Nabi mengajarkan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ketika kamu akan tidur menuju ke tempat tidurmu, yaitu tentunya dengan adab-adab tidur. Yang pertama, diawali dengan dalam keadaan berwudu, kemudian memposisikan badan kepada yang sebelah kanan, kemudian membaca doa yang tadi, yang minimal yang paling pendek atau yang paling sempurna dengan doa ini. Nabi mengatakan aslamtu nafsi ilaik, yaitu maknanya aku menyerah, tunduk terhadap segala macam aturan, tuntunan, panduan, hukum-hukum yang datang darimu ya Allah, dan aku menerima takdir yang datang darimu juga. Alja'tu yaitu artinya adalah kita asnadtu ilallah, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wajjahtu wajhi ilaik ay aqbaltu alaika radiyan qani'an, bahwasanya kita benar-benar nerima dengan apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala bagikan, tentukan buat kita semua. Wa fawwadtu amri ilaik, dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam segala urusan. Raghbatan alja'tu dhahri ilaik i'tasamtu bika wa asnadtu nafsi ila hifdzik. Kemudian di dalam doa itu juga, yaitu minta perlindungan,
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perlindungan yang seutuhnya, yang maksimal. Karena ketika seseorang ketika tidur, hakikatnya dia dalam kondisi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa yang terjadi ketika seseorang tidur, dia pun juga tidak tahu. Dan juga termasuk gangguan yang nyata dan yang tidak nyata, yang kecil, yang besar dan seterusnya. Orang yang sudah tidur juga tidak mampu, tidak bisa untuk menolaknya, mencegahnya, kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Raghbatan wa rahbatan ilaik, tama'an fi thawabika wa khaufan min iqabik. Termasuk juga yang dimohonkan oleh orang yang sedang tidur atau mau tidur tadi, yaitu minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berharap penuh daripada Allah Subhanahu wa taala atas pahalanya, dan juga khawatir atas siksa dan dosa dari Allah taala. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat untuk dijadikan pegangan, untuk dijadikan tujuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kitabukal ladzi anzal, yaitu Al-Qur'anul Karim, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang membaca doa ini ketika pada waktu sedang tidur tadi, karena orang yang sedang tidur hakikatnya adalah sama seperti orang mati. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Di dalam riwayat dikatakan an-naumu akhul maut. Mati itu, tidur itu adalah saudara kembarnya mati. Karena seseorang ketika tidur hakikatnya rohnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membaca doa ini, minta ketika proses diangkatnya roh, dan roh itu ketika engkau akan, atau ketika engkau angkat roh itu, simpanlah roh itu di sisimu, dan ketika engkau tidak kembalikan lagi roh itu, kumpulkan rohku dengan orang-orang saleh. Itu salah satu daripada doanya orang yang akan tidur, karena rohnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika roh kembali, orang itu bisa bangun di pagi hari. Dikatakan di dalam hadis ini, dia akan bangun di pagi hari dalam keadaan penuh dengan kebaikan. Asbahha ala khairin, dalam penuh kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika roh itu tidak kembali lagi, Allah akan kumpulkan, Allah akan matikan. Orang yang membaca doa ini mati dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan Islam. Di dalam hadis ini beberapa tuntunan, panduan yang bisa kita ambil. Yang pertama, istihbab ta'limun nasil khair wa haddihim ala qawlih. Ini dia yang menjadi salah satu daripada tuntunan sunnah Nabi, dan sekaligus menjadi salah satu daripada ciri khas agama Islam. Selain agama Islam memiliki kode etik yang sangat banyak, yang luar biasa, Islam punya kode etik yang namanya agama sosial. Agama yang peduli terhadap orang lain. Agama yang juga tidak mementingkan diri sendiri, bukan agama egoistik, egois, individualistis, dan juga bukan agama yang eksklusif. Tapi agama Islam adalah agama yang peduli terhadap orang lain, agama sosial. Salah satu bukti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pertama kali masuk di Madinah, berada di sekitar Masjid Kubah pada waktu itu beliau tiba.
Pertama kali ketika beliau duduk dan orang-orang Madinah pada waktu itu berkumpul semuanya dari segala macam warna kulitnya, sukunya, latar belakangnya, bahkan termasuk agamanya. Pertama kali yang Nabi katakan di dalam salah satu riwayat hadis, ya ayyuhan nas. Nabi mengatakan wahai manusia. Tidak mengatakan ayyuhal mu'min, ayyuhal muslim, annas. Kemudian Nabi jelaskan ada 3 hal di situ di dalam hadis ini yang menunjukkan bagaimana agama Islam itu agama sosial. Yang pertama Nabi katakan afsus salam. Afsus salam di dalam makna yang khusus dan juga makna yang luas. Makna yang khusus di dalam komunitas umat Islam, Nabi menganjurkan satu dengan yang lainnya untuk saling memberi salam dengan adab-adab tuntunan yang juga dijelaskan oleh Rasul. Yang jalan ngasih salam sama yang duduk, yang berkendaraan ngasih salam sama yang salam dan yang duduk, dan seterusnya. Ketika assalam ini konteksnya luas kepada seluruh umat, diterangkan oleh para ulama, makna assalam adalah keselamatan, kesejahteraan, kedamaian yang menjadi mutu daripada ajaran Islam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu pertama kali beliau sampai di Madinah, afsus salam, tebarkan kedamaian, tebarkan keselamatan, kesejahteraan dan seterusnya. Karena itu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan dalam hadis itu juga wa at'imut ta'am, berbagi makanan. Dan ini juga umum sifatnya, tidak harus sesama muslim saja, karena tetangga satu dengan yang lainnya siapapun mereka, Nabi mengajarkan ketika kamu masak dan masakanmu sampai baunya masakannya ke tetangga sebelah, Nabi menganjurkan diperbanyak yang namanya airnya, maraknya, kuahnya, biar juga bisa dibagi ke sebelah. Tetangga sifatnya umum, siapapun juga. Dan ini juga diterangkan di dalam hadis yang lain bagaimana agama Islam peduli terhadap tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali didatangin malaikat Jibril, yusini bil jar, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku diwasiatkan oleh malaikat Jibril, tentunya datangnya dari Allah Ta'ala, untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan di dalam riwayat ka'annahu sayuwarrithu, bahkan sampai tetangga itu karena seringnya diingatkan oleh Nabi SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, seakan-akan tetangga itu masuk dalam kelompok orang-orang yang juga ahli waris. Ini agama Islam. Kemudian yang ketiga dalam hadis yang tadi, wasilul arham, untuk menyambung tali silaturahim. Intinya kode etik daripada agama Islam yaitu agama yang peduli terhadap orang lain. Berarti dalam artian kita tidak cukup hanya menjadi seorang muslim yang baik, kita tidak cukup hanya menjadi seorang muslim yang saleh, tidak cukup. Walaupun menjadi seorang muslim yang soleh perlu waktu, perlu langkah-langkah yang panjang dan seterusnya. Tetapi yang dituntut konsekuensinya setiap muslim adalah bukan sekedar soleh, karena ketika soleh cuman kebaikannya buat dirinya. Tapi yang dituntut setiap muslim menjadi seorang musleh yang membawa kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, mengajarkan umat kepada yang namanya kebaikan. Walaupun peringkatnya orang musleh tidak mudah, karena tantangannya, rintangannya juga berbeda jauh sekali.
Kalau orang soleh dipastikan dia itu banyak temannya, karena orang baik. Apalagi kalau sudah baik, dermawan lagi, waduh, penuh terus rumahnya. Tetapi tidak cukup seseorang cuman sekedar menjadi orang baik, tapi dia harus siap dan harus berusaha menjadi orang musleh. Konsekuensinya akan berbeda sekarang. Ketika orang soleh tadi, dia banyak temannya, banyak sahabatnya, disenengin oleh orang banyak. Tapi ketika meningkat menjadi orang musleh, siap untuk dimusuhin oleh orang banyak. Untuk dimusuhin oleh orang banyak. Di dalam hal ini ada contoh figur kita, teladan kita, imam kita, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul luar biasa. Siapa orang kafir Quraisy yang ada di Mekah yang tidak kenal dengan beliau, dengan akhlaknya, budi pekertinya, keramahannya, amanatnya, kejujurannya, kesolehannya dan seterusnya, bahkan dibanggakan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu di Mekah. Bahkan beliau pernah dijadikan hakim penengah daripada kepala-kepala suku yang sedang bertikai pada waktu itu. Setuju semua, tidak ada satupun yang menolak ketika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dijadikan hakim di antara mereka. Tapi apa yang terjadi ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam naik tingkatannya menjadi orang musleh yang menyeru, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada syurga dan seterusnya. Yang dulunya dibilang jujur, sekarang dituduh pembohong. Yang dulunya dibilang orang-orang baik, sekarang dibilang tukang sihir. Kita pun juga harus siap. Konsekuensinya kita juga harus siap. Ketika kita sudah ingin naik tingkat menjadi orang musleh, siap-siap untuk kita dicibirin, dicaci maki, diberi label, bahkan mungkin didiskriminasi dan seterusnya. Luqman Al-Hakim di dalam wasiatnya kepada putranya, ya bunai, aqimis shalah. Yang pertama diperintahkan untuk mendirikan sholat. Maknanya apa? Jadi orang soleh dulu, jadi orang taat dulu. Ketika kita akan naik peringkatan menjadi orang musleh, aslih nafsak wad'u ghairak. Siapkan dulu menjadi orang saleh, kemudian baru naik peringkat menjadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Luqman Al-Hakim mewasiatkan kepada anaknya, aqimis shalah. Setelah itu wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Apa yang terjadi? Luqman Al-Hakim mengingatkan kepada anaknya, wasbir ala ma asabak. Jangan lupa ketika kamu sudah menjadi orang soleh, taat kepada Allah, dan kamu ingin mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak kepada syurga, kepada kebaikan dan mencegah kepada yang namanya kemungkaran, kamu harus sabar. Kamu harus sabar. Setiap dari kita tentunya mampu dan bisa, walaupun mungkin sifatnya relatif berbeda-beda, bermacam-macam, sesuai daripada kemampuan yang kita miliki. Seperti tadi di awal yang kami sampaikan, siapa dari kita yang tidak pernah mendengar yang namanya ilmu? Siapa dari kita yang tidak pernah hadir majelis ilmu? Dipastikan sudah lebih daripada sekali, dua kali, tiga kali dan seterusnya. Ilmu-ilmu yang sudah didapat, ketika kita bisa menyampaikannya kepada orang lain, kita sudah naik peringkat sebenarnya. Apalagi selain diamalkan, kita juga mengajak orang lain. Jangan kita sendiri yang masuk surga, ajak orang lain juga masuk surga. Walaupun tentunya
di dalam ketika kita akan mengajak orang lain, ada 3 poin yang perlu kita harus pahami bersama. Yang pertama, kita harus paham selektif di dalam mad'unya. Siapa nih orang yang kita mau ajak? Karena seseorang ketika sudah mulai mengajak kepada kebaikan sesuai dengan apa yang kita ketahui, udah isya nih, Masya Allah. Fadhal, nanti setelah sholat kita lanjutkan, dan insya Allah setelah isya atau sebelum isya kita nanti akan lanjutkan beberapa hadis insya Allah. Fadhal. Baik, kita lanjutkan kembali. Sebelum kami jelaskan tentang 3 poin langkah-langkah yang harus kita ambil ketika kita akan berbagi kebaikan, mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, kami perlu jelaskan apa alasannya sehingga orang-orang yang menyeru di dalam kebaikan mereka itu dimusuhin. Mereka mendapatkan tantangan dan rintangan. Karena orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, dipastikan dia itu akan mengajak seseorang berubah dengan apa yang dia yakini, apa yang sudah dia selama ini fanatik di dalamnya, apa yang sudah menjadi darah daging bagi dia. Karena ketika kita menyeru kepada kebaikan, kepada ajaran Islam, khususnya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya kita akan berhadapan seperti seakan-akan menghantam batu besar dari fanatisme yang selama ini mereka kuat, dengan keyakinan yang selama ini mereka yakini. Karena orang-orang yang ingin mengajak kepada kebaikan, dia harus siap untuk menghadapi yang namanya tantangan ini. Termasuk ketika kita akan mengajak seseorang agar kembali kepada namanya jalan hidayah, karena kita harus berlawanan dengan yang namanya hawa nafsu angkara yang ada pada orang-orang yang akan kita ajak. Berarti tidak mudah. Ini yang menjadikan sebab orang-orang yang mengajak kepada kebaikan pasti akan dimusuhin. Walaupun tentunya nanti dijelaskan di dalam 3 poin yang akan kami sebutkan atau kami jelaskan tentang bagaimana sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi orang-orang yang menyeru di dalam kebaikan, mengajak kepada yang namanya ma'ruf dan juga mengingatkan kepada yang namanya kemungkaran. Dalam arti yang lebih jelas konkret lagi, yaitu mengajak kepada Islam yang datang dari Allah dan Rasulnya, Islam yang murni dan juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, kita harus selektif terhadap mad'unya. Kita harus kenalin dulu siapa nih orangnya, bagaimana latar belakangnya, dan juga tingkatan dia, dari mulai tingkatan keilmuannya, intelektualnya, tingkatan dari mulai umurnya, dan juga termasuk tingkatan daripada dia di dalam keluarga. Misalnya orang tua kita, bagaimana caranya? Ada caranya khusus. Jadi yang pertama, kita harus selektif. Selektif ketika akan mengajak, menyeru kebaikan kepada seseorang. Jangan main asal ajak, asal ngajak, asal bicara dan seterusnya. Harus bisa selektif. Ini poin yang pertama. Yang kedua, kita juga harus selektif di dalam metodenya. Caranya gimana nih? Yang pas, biar bisa langsung mengena sasaran kepada orang yang akan kita ajak.
Seperti contohnya misalnya orang tua kita. Poin yang pertama yang harus kita benar-benar pahami ketika kita ingin mengajak orang tua kita, jangan ada yang namanya cara sampai menggurui kepada orang tua kita. Belum apa-apa udah ngajarin, guruin kepada orang tua kita. Pasti akan kita salah langkah sudah dari awal. Perlu harus bisa selektif di dalam mencari metodenya, caranya harus tepat. Karena setiap tingkatan, setiap individu, setiap orang bisa jadi kadang-kadang diperlukan metode khusus. Diperlukan metode yang juga khusus. Jangan buru-buru. Dan yang ketiga, juga kita harus bisa mempersiapkan yang namanya kebaikan yang akan kita sampaikan harus sesuai dengan kadar orang yang akan menerimanya. Kalau dia cuman mampu bisanya sesendok, ya dikasih sesendok, jangan langsung sepiring. Bisa keselak gitu kan? Harus dengan sesuai. Bisa akan malah tidak akan sampai kepada yang menjadi target kita. Jadi 3 poin ini harus benar-benar kita bisa selektif. Mad'unya, metodenya, kemudian kadar dan takaran yang akan kita sampaikan kepada mereka. Karena orang-orang musleh lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hanya sekedar orang-orang soleh. Seperti yang pernah kami juga ceritakan, contohkan sekaligus, salah satunya daripada bentuk kepedulian kita kepada orang lain, kepada saudara kita. Contoh kecil yang pernah kami contohkan, ketika kita akan berangkat menuju ke masjid, dipastikan kita mulai keluar dari rumah sampai ke masjid pasti banyak tuh orang, ada yang duduk-duduk, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi lupa dengan yang namanya adzan, sholat dan seterusnya. Subhanallah, kita tidak bisa diem yang seperti ini. Kita nggak bisa cuek. Kita harus peduli kepada mereka. Kita harus berusaha sedikit demi sedikit dengan 3 langkah yang tadi. Minimal misalnya kita ngasih salam, assalamualaikum. Siap lewat, ngasih salam, assalamualaikum. Insya Allah lama-lama malu juga nih. Yang kedua gitu kan, kalau kita misalnya bisa lebih daripada assalamualaikum, kita ajak dengan kata yang lembut, dengan ungkapan yang bisa menyentuh mereka. Mau ikut ke surga enggak? Mau ikut ke surga enggak? Subhanallah. Sedikit demi sedikit kita ajak. Karena kita tidak bisa atau tidak cukup dengan cuman yang baik kita sendiri. Itu bukan daripada ajaran Islam, itu bukan kode etik daripada ajaran Islam. Yang penting yang diajak orang muslim. Tapi kalau misalnya bukan orang muslim, non muslim, ya ntar dulu, jangan diajak ke masjid. Bisa rame di masjid nanti. Kita ajak yang orang muslim, tapi dia tidak peduli dengan panggilan Allah, tidak mengindahkan yang namanya adzan, sholat dan seterusnya. Kita ajak. Karena orang soleh, orang musleh lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ribuan orang-orang soleh. Bahkan ketahuilah, orang-orang musleh keberadaannya di satu kaum, di satu negeri akan bisa menjadi tameng, penghalang, bahkan akan bisa menjadi wurungnya turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah akan mengurungkan, Allah tidak akan mengurunkan satu kaum negeri dicelakakan, dimurkakan oleh Allah karena di dalam kaum tersebut ada orang-orang musleh. Allah tidak mengatakan orang soleh, tapi orang musleh. Tapi sebaliknya bisa jadi ketika satu kaum, satu negeri di dalamnya cuman ada orang soleh dan dia tidak peduli, cuek dengan sekitarnya, hanya individualistis, mikirkan diri sendiri,
Diterangkan di dalam hadits qudsi, Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, ya malaikat, hancurkan kaum tersebut, negeri tersebut. Ketika malaikat sampai ke negeri tersebut, melihat di dalam negeri tersebut ada orang soleh, malaikat tadi kembali kepada Allah Ta'ala. Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada malaikat? Mulailah kehancuran itu dari orang soleh. Karena orang soleh tidak bisa memberikan tameng, penjagaan daripada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang musleh. Sebagaimana dalam Al-Quran juga ada pengaman. Ada dua pengaman yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pengaman yang pertama sudah berlalu, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dua pengaman ini Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Allah tidak akan menyiksa kaum selama engkau ada di dalamnya ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan yang kedua, Allah tidak akan menurunkan siksanya, adabnya selama negeri tersebut orang-orangnya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang mungkin kami ingin sampaikan yang berkaitan dengan hadis ini. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, karena beliau tugasnya memang menyampaikan, menyeru kepada kebaikan. Salah satunya beliau mengajarkan salah seorang di sini tentang doa tidur. Doa mau tidur. Subhanallah. Ya fulan, kalau kamu mau menuju ke tempat tidurmu, jangan lupa membaca doa ini. Ini tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan sudah menjadi salah satu daripada kebiasaan beliau. Setiap ada orang yang datang, setiap ada orang yang perlu disampaikan kebaikan, Nabi selalu sampaikan dan tidak tunda-tunda. Bahkan ada juga menjadi kebiasaan beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, setiap orang yang datang kepada beliau, khususnya ketika di awal-awal Islam, pertama kali yang beliau tanyakan, siapa namamu? Siapa namamu? Ditanyakan. Ketika namanya menyimpang daripada ajaran Islam, langsung spontan Nabi ganti. Salah seorang yang datang menemui Nabi kemudian ditanya, siapa namamu? Abdus Syams, hambanya matahari. Kemudian Nabi rubah dengan Abdurrahman. Ini juga penting, jangan lupa. Setiap dari kita kalau namanya masih ada nama-nama yang ngaco gitu kan, segera dirubah namanya, segera dirubah. Karena masih banyak di antara kita yang namanya masih nama-nama adopsi daripada nenek moyang ajaran-ajaran yang sebelumnya. Di dalam hadis ini yaitu ada istihbab ta'limun nasal khair. Ada arahan, anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung untuk kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ketika melihat saudara kita misalnya minum pakai tangan kiri, subhanallah, kita pegang, kita tanya namanya, belajar di mana, kemudian baru sampai kepada tujuan. Jangan langsung main, langsung ke to the point. Pakai harus ada muqaddimahnya dulu, gitu kan? Ada muqaddimahnya dulu. Sampaikan kepada mereka, ingatkan, jangan didiemin. Jangan didiemin. Karena kita orang muslim, kita tidak ingin yang namanya kebaikan hanya untuk diri kita sendiri. Karena menjadi salah satu daripada ciri orang mukmin, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li akhihi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dia tidak ingin sesuatu atau tidak menjadi daripada kriteria iman yang sempurna seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai terhadap dirinya. Hal-hal kecil tapi dari sini yang akan bisa membuka daripada hati-hati mereka yang akan simpati kepada kita akhirnya. Sedikit demi sedikit subhanallah, akhirnya
nanti sesuatu yang besar pun akan mereka terima. Yang kedua, ihtimamul Islam bikulli syu'unil haya wa umuril ibadati fi yaqadatihim wa naumihim wa hayatihim. Di dalam hadis ini juga bagaimana agama Islam sangat konsen, perhatian terhadap yang namanya urusan kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan yang namanya ibadah. Tidur mubah sebenarnya, tapi ketika kita mengikuti tuntunan-tuntunan adab-adab di dalam yang namanya tidur, mengikuti adab-adab sunnah, pakai berdoa, kemudian kita niatkan tidur untuk bisa memulihkan kembali tenaga kita, untuk bangun malam ibadah, untuk bangun pagi subuh, dan seterusnya. Yang awalnya mubah tapi kembali kepada cara-cara yang tepat di dalam agama, tidurnya akhirnya berkualitas, memberikan makna ibadah dan pahalanya besar. Tapi kalau tidurnya cuman buka baju langsung nempel blek, waduh, akan jauh daripada yang namanya ibadah. Akan cuman dapatnya pules doang. Walaupun bangunnya seger, tapi tidak ada makna ibadah di dalamnya. Agama Islam bagaimana memberikan peluang kepada setiap individu muslim, dari setiap geraknya, langkahnya, dari mulai tidur, bangunnya, dan semuanya dikemas di dalam ibadah. Karena semuanya akan bisa memberikan pahala. Karena siapapun dari kita kagak ada yang gak butuh namanya pahala. Tidak ada satupun dari kita yang sudah kenyang dengan pahala, luber pahalanya, tidak ada. Bagaimana kita bisa berusaha, berupaya, setiap daripada gerak-gerik kita semuanya dikemas di dalam ibadah sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam huwa dinul fitrah salimah wa bidzalika tashhadul uqul al-mustaqimah. Agama Islam, satu hadis selesaiin, masuk satu hadis gak kelar gitu kan. Insya Allah duduk kita gak akan sia-sia. Niatkan ibadah ikhlas, jangan dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit lihat jam gitu kan. Hilang pahala ibadahnya nanti, hilang pahala ibadahnya, yakin hilang. Subhanallah. Ikhlas insya Allah, sabar. Karena duduknya kita telat sedikit di 1 menit ditambah pahalanya gitu kan. Tapi kalau diganggu sama kiri kanan, ya Allah, akan jauh daripada pahala yang sempurna nanti. Agama Islam, agama fitrah, agama yang selaras, sinkron dengan yang namanya akal. Tidak ada satupun yang namanya tuntunan di dalam agama yang bertolak belakang dengan yang namanya akal. Bagaimana tuntunan adab Nabi ketika mau tidur saja, subhanallah, ketika kita tidak perlu koreksi daripada sisi yang namanya dalilnya dan seterusnya, kita coba renungkan dari akal saja, subhanallah. Bagaimana Nabi ngajarkan cara posisi tidurnya, kemudian dengan berdoa, subhanallah. Akal saja sudah jelas-jelas menerimanya. Mustahil ketika akalnya sehat pasti dia akan menerimanya. Pasti akan menerimanya tuntunan yang datang dari agama Islam. Istihbabul al-ittija' ala syaqqil aiman. Ini juga termasuk mustahab, dianjurkan agar kita miring ke sebelah kanan. Apalagi beberapa tuntunan adab-adab yang ada dalam agama Islam setelah sekarang sudah ada globalisasi, kemajuan teknologi dan seterusnya, subhanallah, ternyata banyak manfaatnya luar biasa. Tadi siang kami bahas tentang kemarin siang kami bahas tentang tuntunan sunnah di dalam kencing dengan jongkok. Subhanallah, luar biasa. Ternyata ada salah seorang dokter melakukan penelitian, dan dia langsung buktikan seseorang ketika kencing dengan berdiri, beliau jelaskan bahwasanya posisinya itu masih ada katup yang terbuka. Di dalam saluran ada katup yang terbuka. Dampaknya ketika sudah dibersihkan di awalnya atau di ujungnya, ketika dia tidak dalam posisi jongkok,
ketika dalam keadaan ruku itu akan bergerak menuju ke depan, sisa daripada kencing yang ada. Dan beliau buktikan sendiri, dokter ini dia buktikan sendiri gitu kan, dan dia praktekkan seperti itu terjadinya. Dia bungkus pakai tisu. Subhanallah, ketika ruku benar-benar terbukti mengalir ke depan. Tapi ketika dalam posisi jongkok, dokter ini menjelaskan, ketika dalam posisi jongkok kencingnya, khususnya buat yang laki-laki, di sana akan memberikan kemudahan yang namanya katup tadi itu akan terbuka dan akan bisa tuntas. Subhanallah. Karena ini juga berdampak, salah satu daripada hadis Nabi SAW yang akan mendapatkan ancaman bagi seseorang siksa dalam alam kubur ketika dia la yastabri minal baul. Makna la yastabri di sini artinya adalah tidak menuntaskan di dalam kencingnya. Karena dalam hadis ini ada 3 riwayat. Yang pertama la yastabri minal baul, yang kedua la yastanzih minal baul, dan yang ketiga la yastatiru minal baul. Tiga-tiganya berpeluang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, siksa di dalam alam kubur. Yang pertama tidak menuntaskan kencingnya, yang kedua tidak bersesuci atau cebok, dan yang ketiga kencingnya ngablak di pinggir jalan. Tiga-tiganya berdampak peluang mendapatkan siksa di dalam alam kubur. Termasuk juga ketika di kamar mandi pakai uriner yang berdiri gitu kan. Ketika memang misalnya harus mau tidak mau seperti itu, harus kita bisa lebih hati-hati satu dengan yang lainnya, minimal ada batasnya. Karena kategorinya walaupun di kamar mandi kiri kanan masih bisa ngelirik, khawatir gitu kan, khawatir termasuk dalam pada hadis yang ketiga la yastatiru minal baul, tidak menutup daripada ketika dia kencing. Istihbabu ja'alu hadhil kalimat akhiru kalamil abdi qabla naumih. Subhanallah, doa ini dijadikan panduan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalimat-kalimat yang dibaca seseorang ketika akan tidur adalah kalimat-kalimat yang terakhir yang dia baca ketika dia memang nantinya itu adalah akhir kehidupan dia di dunia. Karena selain doa yang tadi juga ada beberapa doa-doa yang dibaca, dari mulai ayat kursi, terakhir daripada surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan juga An-Nas. Kalimat-kalimat, doa-doa, ayat-ayat ini ketika kita baca ketika menjelang tidur dan gak taunya tidur kita itu adalah tidur yang tidak bangun lagi setelahnya, subhanallah, berarti kita mengakhiri kehidupan kita di dunia, yaitu dengan kalimat-kalimat, dengan ayat-ayat, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul iman yalja'una ila Allah taala fi jami' ahwalihim. Orang-orang yang beriman dipastikan dia akan selalu terbang menuju Allah, kembali kepada Allah segala urusannya, di dalam segala urusannya. Yang terakhir pasti senang. Belum yang terakhir, satu lagi, tajdidul ahad ma Allah azza wa jal fi kulli laila wa tawthiqul islami wal iman qawlan wa fi'lan. Di sini ketika seorang bisa memahami doa yang diajarkan oleh Rasul, adanya pembaharuan ikrar seseorang kepada Allah Ta'ala. Fawattu amri ilaik, aku mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah, kepada engkau ya Allah. Subhanallah, bagaimana di dalam doa ini seperti memperbaharui, mempertegas kembali ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian tauhid dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hathu alal wudu'i qabla an-naum lianam ala taharati kamilah. Dan jangan lupa ketika tidur kita juga harus ketika akan tidur yaitu dalam keadaan suci, dengan minimal dengan berwudu. Wallahu alam. Silakan, ada yang mau dipertanyakan? Kita berikan pertanyaan waktu berapa menit? Fadhol, silakan. Apa bedanya muslim sama orang alim? Baik, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Wallahu a'lam. Apa bedanya orang musleh dengan orang alim? Wallahu a'lam.
Intinya orang alim bisa jadi dia cuman sekedar punya ilmu tapi tidak mengajarkan ilmunya. Karena orang alim bisa jadi ilmunya cuman buat dirinya sendiri. Karena dikatakan oleh para ulama yang namanya alim juga ya'mal bi'ilmihi. Sebagaimana tadi dalam hadis yang kami terangkan di awal, bahwasanya setiap orang yang berilmu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang sudah dia punya. Dari 4 perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan an ilmin bima amila bih, daripada ilmu yang dia dapat bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Jadi berarti orang alim tidak cukup cuman alim saja, tapi juga harus menjadi alim yang mengamalkan ilmunya. Salah satu bentuk amalnya yaitu dengan mengajak, menyeru kepada kebaikan. Wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan yang mungkin sifatnya khusus sebenarnya yang sampai ke kami, dan ini sudah kami jelaskan di awal pertemuan tadi tentang bagaimana akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ini pertanyaannya akan semakin menambah keprihatinan kita tentang situasi kondisi yang terjadi di antara kita. Karena ternyata bukan cuman tidak senyum, malah sampai berdampak kepada yang namanya boikot, bahkan sampai membolimi secara fisik. Karena gara-gara cuman tidak sepaham. Gara-gara tidak sepaham dengan dia. Karena dia pro kepada ulama fulan, kepada alim si fulan gitu kan. Sedangkan diarahkan, diingatkan tidak mau, sampai kepada yang namanya dolim atau perbuatan dolim tersaja secara fisik. Tentunya ini tidak tepat dan tidak benar. Tidak tepat dan tidak benar. Ada salah satu wasiat dan sekaligus juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pagi hari kita mendengar yang namanya suara ayam berkokok. Apalagi kalau suka miara ayam. Ketahuilah, ayam ketika berkokok bisa jadi kadang berkali-kali. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai mencaci, mencelah yang namanya ayam yang sedang berkokok. Apa sebabnya? Karena dia sedang melihat malaikat. Dalam riwayat ada juga yang mengatakan karena sedang bertasbih. Ini mencaci ayam, mencela ayam. Subhanallah. Ayam jantan. Bagaimana kadang-kadang di antara kita dengan beraninya, nggak pakai aling-aling lagi, dengan sekedar cuman dasar pemahaman yang dia miliki harus seperti ini. Subhanallah. Para ulama dicaci maki, para ulama dikoreksi, dicelah karena tidak sesuai dengan pemahaman dia. Nabi mengajarkan dalam agama kita tuntunan sunnah. Subhanallah. Ayam berkokok dilarang dicaci. Subhanallah. Bagaimana indahnya agama Islam sebenarnya, tuntunan sunnah. Seperti yang kami sampaikan tadi, tidak cukup dengan cuman akhlak yang sahihah, akhlak jika cukup dengan akidah yang bersih, akidah yang lurus, tapi akhlaknya pun juga harus bersih dan lurus. Ini jelas. Kepada binatang saja dilarang oleh Nabi, khususnya kepada ayam tadi, untuk sampai mencaci. Karena bisa jadi suara ayam tadi itu, dan juga termasuk salah satunya suaranya katak, itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indahnya agama Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang perlu setiap kita untuk kembali kepada akidah yang sahihah, akhlak yang sahihah, akidah yang bersih, akhlak yang juga bersih.
yang keluar daripada hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua daripada orang-orang ahli tauhid yang seutuhnya. Akidah kita akidah yang sahihah, sekaligus akhlak kita pun akhlak yang sahihah, yang keluar daripada hati yang bersih insyaallah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.